Sebelum kita memulai penjelasan hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini kita melanjutkan penjelasan parita perlindungan, ya. Hari ini tanggal 15 November 2024 dari Pusat Meditasi Satta Aryadhana Saribudolo. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bahayanya apa? Bahayanya rasa tanha tuh kan, ya. Bahayanya alkohol, ya kan? Nah, jadi itu karena kita sudah sampai di paragraf yang itu ya. Arati wirati papa majapanaja sangyamo. Nah, waktu menjelaskan tentang menghindari atau mengendalikan diri perihal minuman alkohol, Bante udah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa di sini kemungkinan besar ya semua barang-barang yang membuat kesadaran lemah, ya, seperti nikotin, ya, yang dampaknya sama seperti alkohol ke batin kita, ya, ke otak kita, ke pikiran kita. Nah itu termasuk di sini, ya. Jadi menghindari minuman alkohol adalah berkah. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan salah satu, ya, kenapa menghindari alkohol itu jadi berkah, toh? Nah, masih ingat? Selain uang papa habis, ya. Nah, itu karena kan ceritanya Bodhisatta, ya, meskipun sudah jadi dewa juga kasih anaknya kendi, ya, sampai mabuk, kendi pun juga akhirnya pecah, akhirnya nggak keluar duit lagi. Nah, akhirnya miskin lagi anaknya, ya. Nah, terus ada lagi yang cerita anaknya sampai diusir, ya. Diusir bapaknya sampai ke pengadilan, akhirnya anaknya udah dianggap bukan anak, ya. Akhirnya juga masih aja mabuk, ya. Akhirnya mati karena mabuk itu juga. Jadi kita udah tahu uang habis, ya. Terus juga akhirnya terpisah dari orang yang dicintai, kan, ya. Kemarin apa? Jadi banyak musuh, ya, banyak musuh. Nah, terus banyak penyakit enggak? Banyak penyakit, ya. Kalau kita minum alkohol, liver kita rusak, perutnya buncit, ya. Terus nanti banyak masalah, bisa demensia dan lain sebagainya. Terus bahkan kalau orang-orang yang mencari awalnya rekreasi atau self-medicated, ya, atau misalnya ada stres, ya, ada depresi, terus larinya ke alkohol, mungkin di awal terasa kayak meringankan gejalanya, tapi belakangan makin memperparah depresinya. Nah, jadi makin banyak masalah kesehatan, ya. Terus, nah, kali ini kita mau jelasin tentang bagaimana minuman alkohol itu bisa merusak nama baik. Jadi kalau orang minum alkohol, apalagi sampai mabuk, ya, apalagi sampai kecanduan, ya, kesadarannya udah tidak sadar lagi, ya, itu bahkan bisa menyakiti atau membunuh bahkan, ya, orang-orang yang berjasa besar terhadap hidup kita, seperti orang tua, ya, guru pun kita berani bunuh loh, ya. Nah, terus ada lagi orang yang sampai membunuh orang-orang yang dicintai, seperti anak, istri, ya, berani pukul, berani berucap kasar, ya. Nah, itu semua bahaya dari alkohol. Nah, ceritanya ada di Jataka, ya. Katanya ada satu raja.
raja ini suka mabuk dan juga suka sekali makan daging. Kalau ndak ada daging di lauk makanannya, ndak bisa makan. Udah mabuk, suka makan daging. Jadi waktu itu lagi mabuk nih, ya. Anak bayi masih kecil dipegang, ya, dipeluk sembari mabuk-mabuk gitu. Terus waktu mau makan kan, ternyata nggak ada di sajian masakannya itu, ya, nggak termasuk. Terus waktu kokinya bilang karena nggak dapat daging hari ini, nggak bisa masak daging. Akhirnya dia kan lagi mabuk, terus anaknya yang dipegang ini dipotong, dibunuh, terus dia bilang, nah ini daging katanya. Itu lagi mabuk, nggak sadar, ya. Nah, besoknya udah sadar kan, mabuk udah hilang, nah baru sedih, baru nyesel. Ngeri ya, mabuk ya. Nah itu ya, jadi anak yang dicintai pun mau dikorbankan, ya. Nah yang seperti ini apalagi seorang raja, ya, diomongin orang nggak? Nah, anak sendiri aja berani dibunuh, apalagi kita, jangan deket-deket kalau dia mabuk, ya kan? Nah, terus jadi raja seperti ini apa jadi panutan? Enggak, ya. Pasti orang sudah ngomongin, ya, jelek-jelekin di belakang gitu. Nah jadinya ini salah satu bahaya minum alkohol. Terus nih di Winaya ya, kalian tahu bahwa biku, ya, itu nggak boleh bermalam atau tidur sama umat awam, tahu? Nah bahkan lelaki. Kalau lelaki masih boleh, sama nera masih boleh, lelaki masih boleh, tapi maksimum 3 hari berturut-turut, 3 malam. Kenapa? Nah latar belakang ceritanya itu adalah waktu mereka biku, ya, sama umat awam satu ruangan tidur bareng. Nah namanya tidur, ya, kita kan udah ndak sadar, tersingkap. Ya. Nah jadi waktu tersingkap itu terus ngiler. Jadi waktu orang ngelihat itu sadar drop ndak? Nah jadi ngelihat, ih menjijikkan kali biku itu. Nah, terus tidurnya juga liar kali kan, sampai kebuka gitu, ya. Nah jadinya karena ndak semua biku kan, ada kan masih pemula kan, jadi tidurnya masih liar. Nah jadi mereka turun sadanya. Oleh sebab itulah Buddha turunin peraturan itu, ya, jadi jangan sekamar. Nah jadi dari sana pun kita juga paham bahwa Buddha tidak mau, ya, menunjukkan sisi yang liar dari biku. Meskipun tahu bahwa enggak semua biku tuh dari awal sudah terampil, sudah itu ya jina, indranya itu ya sudah teduh gitu. Enggak dari awal kan begitu. Jadi ada yang benar-benar dari nol, makanya kita itu harus jaga ucapan perbuatan, ya. Nah, dari sana pun kita tahu bahwa apa? Orang yang kalau sudah kayak tidur gitu ya, kesadarannya hilang, apa tempat-tempat yang memalukan kan kesingkap-singkap nggak tahu lagi. Nah sama aja waktu kita mabuk, juga kita hilang kesadaran, kita berani buka-bukaan. Nah itu juga bahaya dari minum alkohol, ya. Nah terus juga berkurangnya kebijaksanaan. Berkurang nggak kebijaksanaan? Untuk bisa bijak, ya, itu salah satu syarat yang paling mendasar itu adalah harus punya sati, perhatian penuh. Nah kalau secara abhidhamma kita pun tahu bahwa sati itu selalu bersekutu dengan semua pikiran bajik. Tapi enggak semua pikiran bajik berasosiasi sama kebijaksanaan loh, ya. Enggak selalu kusala itu ada panya. Nah jadi setidaknya itu prerequisite, ya, yang mendasar syarat utamanya adalah harus punya perhatian penuh. Perhatian penuh atau setidaknya ingat dhamma, kan ada 2 ciri dari sati kan, ya. Dia mengingat dan memperhatikan. Nah jadi
kalau kita ingat gitu ya bahwa ini baik, enggak baik, ya, baru waktu itu muncul rasa malu dan takut berbuat salah, baru waktu itu muncul perenungan, ya, pemahaman kebijaksanaan. Jadi bagi mereka yang tidak ada sati, yang lengah, maka kebijaksanaannya pasti tumpul. Jadi orang yang ceroboh, kebijaksanaannya tumpul. Nah, jadi kita harus berusaha untuk selalu sati, ya, baru nanti kebijaksanaannya bisa pelan-pelan kita kembangkan, ya, kalau memang belum terkembangkan. Jadi panya itu sangat bergantung pada sati. Nah, jadi kita udah tahu kalau begitu, nah minum alkohol ini kan lawan dari sati kan. Yang satunya sadar berperhatian penuh, yang satunya itu melemahkan kesadaran. Nah, makanya kalau secara tidak langsung kita bilang minum alkohol melemahkan kebijaksanaan, tidak hanya kesadaran, tapi jadinya juga berdampak ke kebijaksanaan kita. Ya, nah kalau jangka panjang kan seperti yang Bante jelasin di pertemuan sebelumnya, orang jadi pelupa. Nah, lebih parah lagi loh ya. Nah, nggak cuma lupa diri, tapi dhamma pun juga lupa. Nah, kebijaksanaannya semakin buruk ya. Nah, itu juga ya yang menunjukkan bahwa minum alkohol atau mengkonsumsi nikotin dan lain sebagainya, barang-barang yang melemahkan kesadaran gini, yang bikin kecanduan ya, semuanya itu kalau kita bisa hindari, maka itu semua jadi berkah untuk kita. Karena bisa memberikan kemajuan batin dan kemajuan duniawi untuk kita, maka disebut berkah. Loh. Nah, itu juga yang berhubungan erat dengan berkah yang berikutnya, yaitu apa? Apamadoca dhammesu. Nah, apamado juga sebetulnya tidak lengah ya, tidak lalai ya. Nah, Buddha sering sekali ingatin kita, apamadena sampadeta. Jadi dijelaskan di kitab Atthakatha ya, bahwa Buddha itu setiap hari loh ngomong itu. Nggak cuma waktu mau meninggal aja. Nah, tapi kenyataannya di sampai hari momen ya, bukan hari tapi di sampai waktu terakhir beliau gitu ya. Di dunia ini beliau juga mengucapkan kata itu. Berarti ini kan sangat penting ya. Nah, tapi ternyata tidak cuma momen itu aja, ternyata setiap hari waktu Buddha selesai pindah cara ya, terus pulang pindah cara, bersihin kaki dan lain sebagainya, Buddha kasih owada singkat ke para biku. Apa? Bhikkhave apamadena sampadeta. Ya, itu satu. Terus Buddha lanjut. Dulabho. Apa? Buddhapado lokasming. Kemunculan Buddha di dunia ini susah, ada sesuatu yang langka. Terus lagi, dulabho, manusata patilabho. Jadi mendapatkan kehidupan sebagai manusia juga adalah sesuatu yang sulit, langka. Terus, dulabha sampati. Mendapatkan, kita bilang kesuksesan gitu ya. Sampati itu kesuksesan atau pencapaian. Nah, di sini maksudnya pencapaian apa? Pencapaian bukan kayak jana, magaphala, tentunya itu pencapaian yang luar biasa, bagus ya. Tapi ini bukan loh, hanya sekedar kita berhasil gitu ya sebagai manusia tinggal di tempat yang dimana kita bisa bertemu sama Buddha, Dhamma, Sangha ya. Akhirnya kita bisa belajar toh bagaimana menjalankan sila sama dipanya. Nah, ini namanya patirupa desa ya, tempat yang sesuai. Tempat yang cocok. Nah, kita tinggal di tempat yang cocok itu sendiri adalah kesuksesan buat kita. Ya. Nah, terus kita punya indera yang tidak cacat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ya meskipun tidak kinclong, ya, tapi bisa melihat, bisa membaca dhamma, bisa mendengar dhamma. Itu juga artinya kita sukses, berhasil. Nah, dan lain sebagainya. Ya.
itu semua adalah kesuksesan. Maksudnya tidak kekurangan gitu ya. Nah makanya punya kehidupan sebagai manusia plus gitu ya, punya indera yang lengkap, tinggal di tempat yang sesuai, itu adalah sesuatu yang langka. Nah kemudian Buddha lanjutin lagi, dulabha pabajja. Meninggalkan kehidupan keduniawian menjadi pertapa itu adalah sesuatu yang langka. Nah, seperti kalian, meskipun kalian belum pakai jubah, ya, tapi kalian sudah seperti pakai jubah. Tinggal di sini, kalian meninggalkan semua urusan duniawi, kan? Nah, kalian seperti pertapa. Nah, punya kesempatan untuk jalanin hidup seperti ini. Ya. Langka enggak? Langka. Di antara Buddhis satu medan pun juga enggak banyak yang mau. Kalaupun mau, enggak semuanya bisa bertahan. Nah, makanya yang cowok cuma satu, yang cewek banyak. Nah, jadi langka memang. Nah, terus Buddha bilang lagi, duladbhang sadhamma sawana. Nah, bisa ada kesempatan mendengarkan dhamma yang sejati, ya, itu juga sesuatu yang langka. Ya, di zaman sekarang pun kita ngerasa loh, banyak orang ngejelasin dhamma, tapi banyak juga yang sudah versi modern. Nah, sudah banyak bumbu-bumbunya. Nah, jadi kalau kayak begitu kan kasihan ya, ajaran Buddha yang sejati itu jadi yang mana kan bingung ya. Yang versi aslinya tuh di mana? Kita pun udah nggak bisa bedain lagi. Nah itu bahaya. Nah oleh sebab itu Buddha setiap hari ngingetin biku bahwa kalian itu harus bersyukur. Ya. Di depan kalian ada Buddha. Terus kalian jadi manusia sekarang. Terus punya indera yang lengkap dan lain sebagainya. Ya. Terus juga sudah pabaja pula. Sudah dengar dhamma yang sejati. Makanya Buddha bilang apa? Apa madena sampadeta. Jangan lengah berjuang. Ya. Karena ada Buddha, oke, banyak donatur misalnya. Ya, lengah nanti. Ya. Karena ada guru apa-apa, kita bangga. Sebagai murid pasti kita bangga. Guru kita sempurna begitu ya, apapun serba tahu, serba bisa. Terus juga, dari bangsawan, raja dan lain sebagainya, tampan. Wah kita bangga, ngikut aja bangga kita. Padahal kita bukan apa-apa. Ya. Nah seringkali kita jadi lalai. Ya. Bagaimanapun kualitas itu belum ada di kita. Kita cuma nebeng, kita berpayung aja di kemuliaan Buddha. Nah jadi sampai sekarang juga, kenapa kita bisa seperti ini? Kenapa ada yang support? Kenapa kita bisa meditasi di tempat yang sesuai? Semua karena kekuatan Buddha. Jasa Buddha terhadap kita sangat besar. Kalau nggak ada Buddha, mana mungkin kita ada di sini? Mana mungkin kita pakai jubah? Mana mungkin kita berlatih setiap hari ada makan, nggak usah pusing. Nah. Ini kekuatan Buddha Dhamma Sangha. Kekuatan juga semua guru-guru di masa lampau itu memperjuangkan ini. Ya. Jadi kita jangan ya, mudah ngeluarin statement yang bikin orang ragu perihal Dhamma yang sejati, Sangha yang murni. Ya. Nah itu sangat merusak sifatnya, hati-hati mulut ini ya. Nah terus, jadi ya kalau kita sekarang sudah tahu ya, apa madoca dhammesu itu penting sekali ya. Sampai di akhir hidup Buddha tetap ya, singkat aja jelasinnya. Jangan lengah. Nah oke sekarang jangan lengah. Berarti harus penuh perhatian, harus mawas. Nah, jangan lengah artinya harus mawas. Nah sekarang lengah itu perihal apa? Mawas itu perihal apa? Dhammesu dijelaskan. Nah dhammesu di sini apa? Dhamma. Apa saja ya. Jadi artinya batin kita itu kita harus arahkan ke dhamma nih. Kita bisa ngerenungin kematian, kita bisa ngembangin metta, ya. Cinta kasih karuna, belas kasih mudita, kebahagiaan. Ya. Ikut berbahagia atas kebajikan orang, kesuksesan orang. Nah, terus kadang-kadang kita harus merenungkan kama, dari sana kita bisa ngembangin UPK.
ketenangan seimbangannya. Nah terus kita bisa melatih Mahasatipatthana Sutta, kita bisa melatih objek meditasi apapun. Nah waktu itu kita bilang kita sedang mawas perihal Dhamma. Terus kita renungin aja bahwa ini baik, ini enggak baik, juga itu Dhamma. Kita ngerenungin apapun yang kita dapat itu adalah hasil kama kita. Yes, ada sebab akibat, itu pun kama, itu pun juga Dhamma. Nah, jadi pikiran ini kalau kita enggak arahkan ke Dhamma, dia kemana? Ya muncul kotoran batin. Kita marah, kita kesal, kita kecewa, kita bosan, kita malas. Ya. Nah jadi itu pun jadinya menunjukkan ke kita orang-orang yang lengah itu seperti apa. Berarti orang yang misalnya ngerjain sesuatu tidak tertarik. Ya. Terus misalnya juga selalu ikut-ikutan orang. Ya. Ngapain? Bersenang-senang. Ya. Nah itu keseret ya ke perihal kesenangan ini. Terus males, ya, ngerjain apa-apa males. Terus mudah bosan, ya. Terus akhirnya enggak ada energi, enggak bersemangat. Nah ini tipe-tipe orang yang lengah, lalai, tidak ada perhatian gitu ya. Nah kebalikannya orang yang ngerjain apa-apa tuh serius ya 100% tertarik gitu ya. Ini orang yang punya sati, punya pamada, sadar mawas. Nah orang yang mawas ya di bidang apapun berhasil. Di bidang kesehatan, karena mawas dia tahu jaganya kesehatan gimana. Dia tahu apa yang baik, nggak baik untuk kesehatan dia. Ya, nggak cuma kesehatan dia, kesehatan keluarganya, teman-temannya, dia juga bisa jaga. Ya. Nah terus perihal edukasi, pendidikan, ya, kalau orang yang punya sati, ya berarti kan dia fokus pelajarannya. Dia fokus mengajar, jadi kotoran batin tidak banyak muncul karena prioritasnya cuma belajar mengajar. Waktunya habis untuk itu. Nah, ini orang yang punya sati, nggak malas perihal belajar. Ingat waktu kapan harus belajar, kapan harus misalnya istirahat. Terus perihal ekonomi, bisnis, ya, orang yang punya sati, yang tahu gitu di kondisi seperti ini harus berusaha, ya, harus ngambil kesempatan atau harus lepas. Nah itu juga ya. Terus lihat gitu, sensitif perihal customer datang. Ya, penuh perhatian, dia butuh apa? Nah gitu. Nah kalau malas apa? Cari barang? Nggak ada, habis. Lari semua lah ya enggak. Nah, jadi itu pun nggak perihal bisnis ya, orang harus punya sati baru berhasil. Jadi bidang apapun di dunia ini kalau kita mawas, kalau kita penuh perhatian ya, kita berhasil. Makanya Buddha bilang ya, kalau ada sati, apapun berhasil. Nah, sati puncaknya apa? Samadhi, Buddha bilang. Ya. Jadi fokus dia ke satu hal itu saja. Nah, jadi di dunia ini ya, semua hal bidang di dunia ini itu akan maju kalau orang-orangnya sati, ya, mawas. Ingat gitu ya. Tidak akan menurun. Nah oke, jadi kalau misalnya untuk mereka yang malas, mereka yang lengah, ya, yang tidak tertarik, itu ketinggalan enggak? Ketinggalan. Ya. Mereka yang penuh sati, mawas, ya, itu mereka selalu mengembangkan kebijaksanaan loh, ya. Pemahaman terhadap bidang-bidang itu tuh mereka makin lama makin terampil. Jadi kalau kita malas, kita tidak cuma hanya berjalan di tempat ya, tapi kita juga tertinggal. Ya. Jadi enggak cuma perihal duniawi kita tertinggal, tapi juga perihal samsara. Orang makin jauh, sudah ngerjain PR, kita enggak selesai-selesai PR-nya. Masih banyak dan kalau enggak diselesain itu bukannya
tetap jumlahnya ya. Ada juga makin tambah loh ya enggak? Kalau kita malas, kira-kira malas ini makin besar nggak? Jadi PR-nya makin besar ya, makin berat. Nah itu ya, kalau kita sering marah, kalau kita serakah dan lain sebagainya ya, ya keserakahan dan kemarahan ini bisa akumulasi loh, jadi kecenderungan batin ya, kebiasaan. PR kita makin besar nanti, lebih sulit lagi untuk menyingkirkannya. Orang udah bypass kita ya. Nah itu sebabnya ya, karena penting banget ya, Buddha juga setiap hari ingetin para biku, dan di akhir kehidupan beliau juga Buddha bilang itu adalah pesan terakhir buat kita semua. Nah makanya juga kalau kita dengarkan ya kemarin ceramahnya Sayadaw Kusala, ngomongin sati ya, apa mada, masih ingat? Nah terus sating cak kwahang bhikawe sabatikang wadami, sati itu selalu dibutuhkan, selalu bermanfaat. Nah, terus ada cerita nih ya. Di satu kota namanya Alawi. Di kota Alawi dulu zaman Buddha. Buddha pernah mampir ke kota ini. Nah, waktu mampir pertama kali Buddha itu ngajar tentang Marananusati. Jadi Buddha ngajarin warga di sana merenungkan tentang kematian, bahwa kematian itu pasti datang, kita pasti mati dan lain sebagainya. Nah 3 tahun berikutnya Buddha mampir lagi ke kota Alawi. Nah terus pas Buddha sedang ceramah ya, waktu itu ada satu wanita kecil, ini gadis kecil, dia itu kerjanya apa? Memintal ya, kayak penenun gitu ya. Jadi dia karena masih kecil mungkin dia belum bisa nenun, tapi dia kayak ditugasin setiap hari itu harus kirim benang ya yang udah di apa namanya, jadi benang loh ya, terus dikumpulin jadi kayak gumpalan benang gitu ya. Nah dia harus kirim tuh ke tempat orang-orang yang produksi kain. Jadi sama bapaknya tugas dia itu tuh, setiap hari dia harus bikin benang terus kumpulin kirim ke sana. Nah dia dengar tuh, waktu kali pertama Buddha datang ke Alawi, dia dengar ceramah Buddha tentang perenungan kematiannya. Nah kali ini dia dengar lagi Buddha datang mau kasih ceramah, jadi dia pingin dengar lagi. Nah tapi dia tahu, aduh kalau saya nggak selesaiin tugas, nggak boleh sama bapaknya ya. Nah jadi ya udah dia selesain, cepet dia diselesain. Terus nah di perjalanan waktu dia mau kirim ya benang pintal ini ke itu tempat sana ya, dia ngelihat orang, wah sudah ngumpul, udah dengar ceramah Buddha. Jadi dia pengen ikut juga ya. Nah Buddha lihat dia dari jauh, jadi Buddha agak ngangkat kepala gitu. Jadi dia lihat Buddha angkat kepala gitu, dia tahu Buddha kayaknya mau saya mendekat. Jadi dia masuk, dia dekat ke Buddha. Akhirnya Buddha tanya dia. Buddha tanya apa? Dari mana? Gitu. Terus dia bilang, enggak tahu. Terus mau kemana? Enggak tahu, dia bilang gitu ya. Terus kamu enggak tahu? Tahu. Terus kamu tahu? Enggak tahu. Nah jadi orang dengerin gitu ya, ih anak-anak ini main-main sama Buddha ya, sembrono ya. Sembarangan aja ngomong. Tapi Buddha enggak. Ya. Buddha lihatkan orang-orang enggak ngerti kenapa dia jawab begini. Jadi Buddha tanya dia supaya orang tahu kan kenapa dia jawab gitu ya. Waktu saya tanya, kamu datang dari mana? Kenapa kamu jawab tidak tahu? Terus dia bilang, Buddha harusnya tahu saya dari rumah ya. Jadi nggak mungkin Buddha tanya pertanyaan yang beliau sudah tahu. Jadi Buddha ini tanya bahwa karena kan 3 tahun lalu Buddha kan ngajarin Marananusati ya. Jadi tentang kematian. Jadi Buddha tuh pasti nanya, saya itu sebelum jadi manusia ini saya dari mana? Kehidupan lampau saya apa gitu. Dia bilang saya enggak tahu. Enggak tahu. Oke, terus waktu Buddha tanya, kalau gitu kamu mau kemana?
Terus dia jawab, tidak tahu toh kenapa kamu jawab begitu. Dia bilang, Buddha juga ngelihat saya bawa benang. Nah, pasti saya mau kasih ke tempat orang bikin kain. Jadi Buddha nggak mungkin tanya itu. Jadi Buddha tanya, habis kehidupan ini saya kemana? Saya juga nggak tahu, dia bilang gitu. Nah terus Buddha kan tanya lagi, kamu nggak tahu? Nah itu apa? Kenapa kamu jawab kamu tahu? Nah terus dia bilang, karena jadi waktu dulu kan Buddha ngajarin kematian. Jadi waktu itu dia pasti maksudnya Buddha tanya begini, kamu ndak tahu? Itu pasti nanya, kamu tuh tahu ndak kamu tuh akan mati? Kamu ndak tahu kamu akan mati? Dia bilang, saya tahu saya akan mati. Dia bilang gitu. Nah terus kalau gitu kamu tahu? Nah itu nggak mungkin, barusan saya bilang saya tahu, tapi Buddha sekarang tanya kamu tahu. Buddha tuh pasti tanya, kamu tahu nggak pastinya kapan kamu akan mati? Jadi dia bilang saya nggak tahu lagi. Ya, jadi intinya dia bilang saya nggak tahu, saya itu kehidupan lampaunya apa. Kehidupan setelah ini juga akan jadi apa juga nggak tahu. Tapi saya tahu, saya pasti mati. Tapi saya nggak tahu kapan saya kapan saya akan mati. Nah terus Buddha jawab apa? Ini bagus. Di antara begitu banyak orang, yang lain itu cuma bilang dia sembrono, ini anak-anak ini sembarangan ngomong aja, sembarangan jawab Buddha. Tapi ternyata apa? Ya orang ini orang-orang yang sama 3 tahun yang lalu Buddha ngajarin Maranasati, tapi nggak ada yang berlatih, cuma anak ini. Selama 3 tahun ya ternyata dia pagi dan malam selalu ngerenungin kematian. Makanya dia selalu ngarahinnya ke situ. Sebelum ini, sesudah ini, akan mati gitu kan. Nah Buddha malah bilang memang di dunia ini ya cuma sedikit yang terbebas. Ya. Jadi andhi buto. Andhi itu artinya buta. Jadi di dunia ini banyak orang buta ya. Cuma sedikit aja yang betul-betul lepas dari samsara. Kenapa? Karena kayak Buddha kasih perumpamaan kayak kalau burung-burung ketangkap sama jala ya. Ada yang lepas. Kalaupun lepas enggak banyak. Kebanyakan masih terperangkap di dalam. Nah itu. Di antara begitu banyak 3 tahun lalu yang mendengar cuma wanita kecil ini ya, yang menjalankan ajaran Buddha. Nah makanya Buddha bilang itu ya, enggak banyak orang yang terbebas. Sisanya ngapain? Sisanya ya tersisa loh, tertinggal di dalam samsara. Nah ngeri ya. Nah makanya Buddha suruh kita apa? Apa madena sampadeta. Ingat ajaran Buddha. Ingat ajaran Buddha itu enggak cuma sekedar untuk dihafal, diingat, bukan. Tapi dipraktekin. Jadi kayak kita dari segi pandangan, pikiran, bahkan persepsi kita, itu kalau bisa tuh perihal Dhamma aja, jangan jauh-jauh. Ya kalau kita mikir itu mikir Dhamma, ya selalu kalau kita ada masalah, ada kotoran batin muncul, kita langsung ingat Dhamma gitu. Kita ngelihatnya dari kacamata Dhamma. Ya, bukan nyalain orang dan lain sebagainya, cari-cari problem, bukan. Ya. Nah dengan begitulah kita jadi orang mawas di dunia ini. Ya. Nah paragrafnya selesai, jadi pertemuan berikutnya kita ke paragraf yang baru. Hari ini sampai di sini dulu. Nah. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Idam me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sa pacayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu.